Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Junasari dari Prodi PGSD semester 4A. Baik, di sini saya akan mensimulasikan hasil RPP saya mengenai lingkungan subtema 1, lingkungan alam. Baik, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, lebih baiknya kita berdoa dulu ya kepada ketua, tolong dipimpin. Nah, apakah semuanya hadir semua? Baik, kita akan mempelajari mengenai tentang lingkungan. Nah, minggu kemarin kita membahas mengenai lingkungan buatan. Nah, minggu sekarang kita akan membahas tentang lingkungan alam. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, nah, ada yang ingat enggak materi minggu lalu mengenai lingkungan buatan? Nah, ya, lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan oleh manusia seperti bendungan, jembatan, rumah, jalan, sekolah, dan lain-lainnya. Nah, lingkungan buatan juga dapat kita lestarikan dengan menjaganya dan kita tidak boleh merusaknya. Terus yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi itu dapat menimbulkan sampah yang berserakan yang ada di lingkungan kita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai lingkungan alam. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengetahui apa itu lingkungan alam. Yang kedua, mengetahui macam-macam bentuk lingkungan alam. Dan yang ketiga, cara melestarikan lingkungan alam. Nah, baik, di sini apakah ada yang tahu lingkungan alam itu apa? Nah, baik. Lingkungan alam adalah semua makhluk hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alami. Nah, lingkungan alam itu sendiri meliputi interaksi manusia seperti spesies hidup, iklim, cuaca, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Nah, lingkungan alam juga terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan darat dan air. Nah, lingkungan darat itu apa aja sih? Nah, lingkungan darat itu terdiri dari tanah, gunung, lembah, perbukitan, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan lingkungan air itu merupakan sungai, laut, danau, dan rawa. Nah, lingkungan alam terdapat dua unsur. Yang pertama, unsur abiotik dan unsur biotik. Nah, unsur abiotik itu apa sih? Nah, unsur abiotik adalah benda mati yang di permukaan bumi yang berpengaruh terhadap permukaan. Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, contohnya yaitu tanah, air, matahari, udara, dan cuaca. Nah, selanjutnya ada unsur biotik. Nah, ada yang tahu unsur biotik itu apa? Nah, unsur biotik itu berupa tumbuhan, hewan, manusia, baik makro dan mikro. Nah, sehingga dapat dikatakan komponen biotik merupakan semua lingkungan yang ada di permukaan bumi. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, itu kan berada di lingkungan atau di permukaan bumi. Nah, apakah anak-anak semuanya paham? Baik, di sini Ibu ada gambar yaitu merupakan lingkungan alam. Nah, lingkungan alam itu terdiri dari danau, sungai, hutan, lembah, bukit, padang rumput, gunung, dan rawa. Nah, ini semua termasuk lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini merupakan lingkungan yang harus kita jaga, apalagi kita sebagai manusia harus menjaga untuk kelestarian kita. Nah, sungai ini merupakan kawasan yang mana sering dijumpai oleh manusia seperti yang di belakang rumah ataupun di samping rumah. Nah, sedangkan laut itu jauh dari permukaan kita, apalagi yang orang Sumatera itu kita jauh. Nah, berarti anak-anak sudah paham nih ya macam-macam lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungan alam ini juga dapat rusak apabila kita merusaki sebagai manusia. Kita tidak boleh merusak lingkungan alam. Lingkungan alam itu adalah ciptaan dari Allah SWT. Nah, ada yang tahu nggak lingkungan buatan itu apa aja? Nah, lingkungan buatan itu
yang minggu kemarin kita bahas. Apakah masih ada yang ingat? Nah, betul. Lingkungan buatan terdiri dari taman, rumah, gedung sekolah, jalan, dan perumahan, dan lain-lainnya. Nah, lingkungan buatan ini juga dapat kita lestarikan, yaitu dengan cara menjaganya, agar lingkungan yang ada di sekitar kita tidak hancur atau tidak dapat kita pakai kembali. Nah, kita kan udah tahu nih macam-macam lingkungan buatan dan lingkungan alam. Nah, sekarang kita cara melestarikannya bagaimana sih? Nah, gini. Cara melestarikan lingkungan alam itu, yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh menebang pohon sembarangan, apalagi pohon yang dapat mengakibatkan longsoran. Nah, yang ketiga, tidak boleh membakar hutan, apalagi membuang sampah ke lautan. Nah, kan banyak tuh yang sekarang membuang sampah ke lautan. Itu sebenarnya tidak boleh, dikarenakan itu dapat mengakibatkan hewan atau ikan-ikan yang ada di laut itu bisa mati atau tercemar. Nah, baik, kita sebagai makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, kita harus menjaga lingkungan alam kita, baik itu secara dekat maupun secara jauh. Contoh yang dekat apa nih? Contohnya lingkungan alam yang dekat yaitu lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah itu kan ada taman nih. Nah, taman tersebut harus kita jaga dengan cara apa? Dengan cara tidak boleh membuang sampah sembarangan atau merusak tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita. Nah, cara melestarikan lingkungan yang jauh gimana nih, Bu? Nah, cara melestarikan lingkungan alam yang jauh itu, kita dapat membuat video atau foto mengenai lingkungan alam tersebut dan kita lestarikan. Nah, bisa kita bilang jangan merusak lingkungan alam, karena lingkungan alam itu adalah sumber dari kehidupan manusia. Baik, di sini apakah anak-anak sudah paham cara melestarikannya? Nah, baik. Berarti semuanya udah paham nih ya. Nah, baik, di sini Ibu akan membagi kelompok. Nah, di dalam kelompok terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Nah, di sini tugas per kelompok yaitu mencari dampak dari merusak lingkungan dan apa saja yang dapat merusak lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Nah, yang sudah nanti perwakilannya untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, berarti di sini anak-anak sudah paham yaitu apa saja dampak dari merusak lingkungan dan apa penyebabnya. Nah, berarti kalian sudah tahu ya, lingkungan alam itu sangat penting bagi kehidupan manusia, apalagi kita yang ada di permukaan bumi. Nah, baik, dari jawaban-jawaban anak-anak semua itu sangat betul. Dan kita sebagai makhluk hidup yang ada di permukaan bumi harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, caranya kan cukup simpel tadi ya, yaitu jangan membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan, dan harus menjaga kelestarian yang ada di lingkungan kita. Nah, baik, sebelum menutup materi pembelajaran kita, lebih baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu kepada ketua, tolong dipimpin. Baik, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.